Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsis Dawa dengan NIM 4204191224, kelas 5A TPJJ. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengantar dari struktur jembatan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk melewatkan lalu lintas yang terputus pada kedua ujungnya akibat adanya hambatan berupa sungai, lintasan air, lembah, jalan, atau jalan kereta api yang menyilang di bawahnya. Konstruksi jembatan adalah suatu pekerjaan dalam bidang sipil. Konstruksi jembatan dapat terrealisasi jika memenuhi kebutuhan seperti struktur pada tujuan pembangunan jembatan, fungsi dari konstruksi itu sendiri. Baiklah, selanjutnya tipe-tipe jembatan. Yang pertama yaitu ada jembatan balok atau beam bridge. Jembatan balok adalah jenis jembatan yang paling sederhana yang dapat berupa balok dengan perletakan sederhana atau simple spans maupun dengan perletakan menerus atau continuous spans. Jembatan balok terdiri dari struktur berupa balok yang didukung pada kedua ujungnya, baik langsung pada tanah atau batuan atau pada struktur vertikal yang disebut pilar atau pier. Yang kedua ada jembatan cantilever atau cantilever bridges. Jembatan cantilever adalah merupakan pengembangan jembatan balok. Tipe jembatan cantilever ini ada dua macam, yaitu tipe cantilever dan tipe cantilever with suspended spans. Pada jembatan cantilever, sebuah pilar atau tower dibuat masing-masing sisi bagian yang akan diseberangi dan jembatan dibangun menyamping berupa cantilever dari masing-masing tower. Yang ketiga ada jembatan lengkung atau arch bridge. Jembatan lengkung adalah suatu tipe jembatan yang menggunakan prinsip kestabilan di mana gaya-gaya yang bekerja di atas jembatan ditransformasikan ke bagian akhir lengkung atau abutmen. Jembatan lengkung dapat dibuat dari bahan batu bata, kayu, besi cor, baja maupun beton bertulang dan dapat digunakan untuk bentang yang kecil maupun bentang yang besar. Selanjutnya ada jembatan rangka atau truss bridge. Jembatan rangka dibuat dari struktur rangka yang biasanya terbuat dari bahan baja dan dibuat dengan menyambung beberapa batang dengan las atau baut yang membentuk pola-pola segitiga. Jembatan rangka ini biasanya digunakan untuk bentang 20 meter sampai 375 meter. Selanjutnya ada jembatan gantung atau suspension bridge. Jembatan gantung terdiri dari dua kabel besar atau kabel utama yang menggantung dari dua pilar atau tiang utama di mana ujung-ujung kabel tersebut diangkutkan pada fondasi yang biasanya terbuat dari beton. Dek jembatan digantungkan pada kabel utama dengan menggunakan kabel-kabel yang lebih kecil ukurannya. Pilar atau tiang dapat terbuat dari beton atau rangka baja. Struktur dek dapat terbuat dari beton atau rangka baja. Kabel utama mendukung beban struktur jembatan dan mentransfer beban tersebut ke pilar utama dan ke angkur. Selanjutnya ada jembatan kabel atau cable stayed bridge. Jembatan kabel merupakan suatu pengembangan dari jembatan gantung di mana terdapat juga dua pilar atau tower, akan tetapi pada jembatan kabel dek jembatan langsung dihubungkan ke tower dengan menggunakan kabel-kabel yang membentuk formasi diagonal. Baiklah, selanjutnya ada jembatan bergerak atau movable bridge. Jembatan bergerak biasanya dibuat pada sungai di mana kapal besar yang lewat memerlukan ketinggian yang cukup. Tetapi pembuatan jembatan dengan pilar sangat tinggi dianggap tidak ekonomis. Ada tiga macam tipe jembatan bergerak, yaitu yang pertama jembatan terbuka atau bascule bridge, yang kedua jembatan terangkat vertikal, dan yang ketiga ada jembatan berputar yang mempunyai keuntungan karena kapal yang akan lewat tidak dibatasi ketinggiannya. Yang kedelapan ada jembatan terapung atau floating bridge. Jembatan terapung dibuat dengan mengikatkan dek jembatan yang
dek jembatan pada ponton-ponton. Ponton-ponton ini biasanya jumlahnya banyak, sehingga jika salah satu ponton terjadi kebocoran, maka tidak begitu mempengaruhi atau membahayakan kestabilan jembatan apung secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya komponen-komponen jembatan. Komponen utama pada jembatan ada 3, yaitu struktur atas atau substructure. Yang kedua ada struktur bawah, superstructure, dan yang ketiga yaitu pendukung atau penghubung atau adjoining bridge. Baiklah, pada struktur atas jembatan yaitu merupakan bagian-bagian jembatan yang memindahkan beban-beban lantai jembatan ke perletakan arah horizontal. Yang pertama ada gelagar induk atau gelagar utama. Komponen ini merupakan suatu bagian struktur yang menahan beban langsung dari plat lantai kendaraan. Komponen ini letaknya memanjang arah jembatan atau tegak lurus arah aliran sungai. Yang kedua ada gelagar melintang atau diafragma. Komponen ini berfungsi mengikat beberapa balok gelagar induk agar menjadi suatu kesatuan supaya tidak terjadi pergeseran antara gelagar induk. Komponen ini letaknya melintang arah jembatan yang mengikat balok-balok gelagar induk. Selanjutnya ada girder, yaitu bagian pada struktur atas yang berfungsi untuk menyalurkan keseluruhan beban pada kendaraan, khususnya untuk bagian di atas ke bagian bawah. Selanjutnya ada plat lantai jembatan yang berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan yang menahan langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan. Komponen ini merupakan komponen yang menahan suatu beban yang langsung dan ditransferkan secara merata ke seluruh lantai. Selanjutnya ada perletakan atau andas. Komponen ini terletak menumpu pada abutmen dan pilar yang berfungsi menyalurkan semua beban langsung jembatan ke abutmen dan diteruskan ke bagian pondasi. Selanjutnya ada plat injak. Komponen ini berfungsi menghubungkan jalan dan jembatan sehingga tidak terjadi perbedaan tinggi keduanya. Sambungan agar tidak terjadi keausan antara jalan dan jembatan pada plat lantai jembatan. Selanjutnya ada struktur bawah pada jembatan yang merupakan suatu pengelompokan bagian-bagian jembatan yang menyangga jenis-jenis beban yang sama dan memberikan jenis reaksi yang sama, atau juga dapat disebut struktur yang langsung berdiri di atas dasar tanah. Yang pertama ada fondasi. Fondasi itu merupakan perantara dalam penerimaan beban yang bekerja pada bangunan fondasi ke tanah dasar bawahnya. Beberapa jenis fondasi yang sering digunakan yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Selanjutnya ada abutmen. Abutmen ini terletak pada ujung jembatan dan berfungsi sebagai penahan tanah dan menahan bagian ujung dari balok gelagar induk. Umumnya dilengkapi dengan konstruksi sayap yang berfungsi untuk menahan tanah dalam arah gerak lurus as jembatan dari tekanan lateral atau menahan tanah ke samping. Selanjutnya ada pilar. Bentuk pilar harus mempertimbangkan pola pergerakan aliran sungai, sehingga dalam perencanaannya selain pertimbangan dari segi kekuatan juga memperhitungkan masalah keamanannya. Dalam segi jumlah pun bermacam-macam tergantung dari jarak bentangan yang tersedia, keadaan topografi sungai, dan keadaan tanah. Selanjutnya ada penghubung atau pendukung dari jembatan, yaitu oprik jembatan atau jalan pendekat. Oprik jembatan ini adalah timbunan tanah atau urugan di belakang abutmen yang dibuat sepadat mungkin untuk menghindari penurunan. Jalan ini berfungsi sebagai jalan masuk bagi kendaraan yang akan lewat jembatan agar terasa nyaman terletak di kedua ujung. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan silap mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.